Inilah yang menyebabkan jiwa kita ini tidak merasa tenang. Ya. Kemudian salah satu ciri dosa yang lain, ya, dosa ini akan membuat jiwa ini timbul sebuah keraguan. Ya, jadi kalau misalnya ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik, melakukan sebuah aktivitas, kemudian timbul di dalam diri kita ini adalah sebuah keraguan, maka ingatlah bahwa itu adalah salah satu ciri perbuatan dosa. Atau misalnya ketika kita mau berangkat, kita ragu-ragu, berangkat atau jangan, maka tinggalkanlah yang namanya keraguan, karena yang namanya keraguan pasti akan menimbulkan keburukan. Ya. Kemudian yang keempat, salah satu ciri dosa ini adalah yang mana dosa ini adalah bebal terhadap nasihat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau diberikan nasihat kemudian tidak menerima, susah, berarti sudah ada dalam diri kita ini adalah perbuatan dosa, keburukan. Ya. Kenapa? Karena yang namanya dosa, keburukan ini akan menutupi hati kita. Ya, ibaratnya seperti nota hitam, gitu ya, atau tinta hitam. Ya, tinta hitam yang menyelimuti hati kita. Kalau hati sudah terselimuti oleh tinta hitam, inilah yang membuat hati kita ini susah untuk mendapatkan cahaya. Nah, nasihat itu adalah cahaya. Jadi ketika hati kita ini kotor, maka ini akan sangat sulit untuk mendapatkan cahaya. Maka orang-orang yang hatinya kotor, kadang-kadang diingatkan dengan nasihat-nasihat yang baik, kadang-kadang tidak masuk ke dalam dirinya, ke dalam jiwanya. Nah, ini yang disebut dengan dosa. Ya. Sedangkan dosa itu sendiri adalah sebuah perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah perbuatan yang menyimpang dari apa yang diperintahkan agama Islam, ya, syariat Islam. Gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum sekalian melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ketika kita tidak bisa melaksanakan ibadah atau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, berarti kita sudah menyimpang, ya, dari perintah Allah dan Rasulnya, dan berarti kita sedang melakukan sebuah perbuatan dosa. Nah, tentunya kenapa orang itu masuk ke dalam perbuatan dosa? Ini juga yang harus kita pahami, ya. Ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu masuk ke dalam perbuatan dosa. Yang pertama yang harus kita sadari adalah sifat fitrah manusia tadi yang kita sebutkan tadi, bahwa setiap manusia, setiap keturunan Adam ini adalah tidak terlepas daripada yang namanya kesalahan, gitu ya. Karena dari kita Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, ya, kita ketahui bahwa mereka atau nenek moyang kita pernah melakukan sebuah kesalahan, dan itulah dampaknya kepada kita semuanya, sehingga anak keturunan Adam tidak terlepas daripada yang namanya kesalahan. Nah, begitu pula ini harus kita pahami juga bahwa ketika diri kita melakukan sebuah perbuatan dosa buruk, maka dampaknya tidak hanya menimpa pada diri kita, tapi boleh jadi sekitar kita juga. Jika seorang orang tua melakukan sebuah kesalahan, maka dampaknya bukan hanya kena kepada dirinya sendiri, tapi boleh jadi anak-anak ini juga akan kena dampak
dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, itu makanya kita harus sangat serius gitu ya untuk senantiasa memperhatikan apa yang kita lakukan, karena apapun yang kita lakukan akan berdampak ke dalam diri kita. Kemudian yang kedua, yang membuat seseorang itu jatuh kepada perbuatan dosa karena kebodohan. Ya, kebodohan. Kebodohan dalam hal apa? Dalam ilmu agama. Ya, karena banyak saat ini adalah orang-orang lebih sibuk mempelajari ilmu umum, ya, ilmu umum gitu ya. Tapi lupa kepada ilmu agama. Padahal ketika kita mempelajari ilmu agama, kita akan tahu mana yang halal, sebuah kewajiban bagi setiap muslim mengajak manusia kepada